Selamat pagi, saya menyapa kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini kita dalam keadaan baik-baik. Amin. Sebelum beraktivitas, biarlah kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, supaya apa yang kita lakukan hari ini, kita sadari bahwa karena pertolongan penyertaannya, dan biarlah kehidupan kita hari ini, esok, dan seterusnya boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, sehingga segala yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Rindukah saudara menjadi saksi Tuhan pada hari-hari ini? Amin. Kalau saudara rindu menjadi saksinya Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya benar-benar lewat firman Tuhan ini kita boleh menjadi kuat dan kita mampu untuk bersaksi di mana saja. Haleluya. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia berpesan kepada semua orang yang ada di situ, kepada murid-muridnya. Dia katakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksi dari tempatmu ke tempat lain, dan bahkan seluruh dunia atau ke ujung bumi. Haleluya. Bagaimanakah orang bisa bersaksi tentang Yesus? Bagaimanakah orang bisa menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kalau dia tidak mengalami tentang kebaikan Tuhan itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi saksi yang hidup? Alkitab sudah jelas berkata di sana bahwa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Haleluya. Berarti orang yang bisa bersaksi, orang yang memiliki Roh Kudus. Amin. Orang yang bisa menyaksikan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Berarti ada gerakan dorongan Roh Kudus dari hatinya, supaya dia bisa menyampaikan suatu berita baik, bahwa Tuhanlah juru selamat. Pernah nggak saudara, ketika ada di sekolah, ketika ada di tempat kerja, ketika ada di tempat usaha, atau mungkin ada dalam kerumunan dimanapun berada, pernah nggak saudara bersaksi tentang Tuhan? Pernah nggak saudara menjadi saksi di sana? Pernah nggak kita bicara tentang kebaikan Tuhan? Atau mungkin kita cuma bercerita tentang kejelekan orang lain? Kita cuma bercerita tentang kekurangan suami kita, kekurangan istri kita, kekurangan anak-anak kita. Kebanyakan pada hari-hari ini seperti itu. Dan bahkan bukan cuma jarang, tidak pernah sama sekali berbicara tentang kebaikan Tuhan. Malah bicara, oh tetangga itu begini dan begitu. Oh teman gereja itu begini dan begitu. Oh teman pelayan itu ini dan begitu. Saudaraku, marilah jadi saksi Kristus. Karena ketika kita menjadi saksi Kristus, saya percaya bahwa dalam diri kita Roh Kudus sementara berkuasa memenuhi kehidupan kita. Amin.
Karena kesaksian, berita sukacita atau firman Tuhan itu ada kekuatan Allah. Kita baca di dalam Roma, saudara, pasal 1 ayat 16. Roma pasal 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata orang yang bersaksi tentang Tuhan ada kekuatan Allah. Bagaimana kekuatan Allah itu bisa terjadi? Karena ada Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu bisa dinyatakan dalam dirinya? Karena hidupnya punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Katakan amin. Maka hari-hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangunlah hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Jangan hanya membangun sesuatu yang biasa-biasa saja dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen pada hari-hari ini yang pokok datang bergereja, yang pokok memuji Tuhan, yang pokok sudah orang tahu saya sudah bergereja pada hari Minggu, tetapi dia tidak mengalami apa-apa. Bagaimana kita mau menceritakan kepada orang lain, kepada orang yang belum mengenal Yesus, kepada orang-orang hidup dalam beban berat, kalau kita sendiri tidak mengalami itu? Izinkan Roh Kudus menguasai kita. Saya percaya ketika Roh Kudus turun atas kita, saudara dan saya akan menjadi saksinya Tuhan yang luar biasa. Kehidupan saya, saudaraku, saya begitu banyak melakukan kesalahan. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik saya lakukan. Dan saya renungkan kehidupan saya. Bukan karena orang lain. Atau bukan karena si A dan si B saya jadi begitu dan begini. Bukan. Saya renungkan semua karena kesalahan saya. Saya renungkan ini semua karena perbuatan saya. Tuhan rindu supaya saya diubahkan, supaya saya dipulihkan. Saya rindu hanya untuk melayanimu dan menjadi saksimu. Dan puji Tuhan, Tuhan ubahkan kehidupan saya. Dan saya sangat bersyukur. Sehingga saya boleh membagikan firman Tuhan kepada saudara. Boleh membagikan firman Tuhan kepada keluarga dan yang lainnya. Karena saya tahu, ketika kita menjadi saksinya Tuhan, Roh Kudus yang selalu ada dan selalu menyertai kita. Jangan kita takut bersaksi. Jangan kita malu untuk bersaksi. Karena kita menyampaikan apa yang Tuhan mau. Karena kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kalau kita melihat cerita di Alkitab ini, saudaraku, bagaimana Rasul Petrus dan umat-umat Tuhan pada waktu itu yang ketika menerima Roh Kudus, mereka menjadi saksi yang luar biasa. Mereka tidak takut di penjara, mereka tidak takut dianiaya, mereka tidak takut dibunuh sekalipun. Mereka tidak takut, saudara. Dan puji Tuhan mereka mendapat tempat yang layak. Luar biasa kalau kita membaca kisah para rasul ini. Bagaimana Tuhan pakai kehidupan para rasul. Boleh menjadi saksi yang sangat-sangat menjadi contoh buat kita. Jadi hari-hari ini jangan berpikir bahwa kan saya tidak pintar bicara. Karena saya begini dan begini. Bukan masalahnya itu, saudaraku. Sekarang pertanyaannya adalah, mau gak saudara menyampaikan kebaikan-kebaikan Tuhan itu? Bukan karena pintar bicara, bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi ada dorongan Roh Kudus yang berikan kemampuan kita untuk bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Amin.
Jadi pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, pastikan, Tuhan, saya ingin menjadi saksi kepada istri saya, kepada suami saya, kepada anak-anak saya, kepada teman-teman saya, dan dimanapun saudara berada. Baik dari rumah, di tempat kerja, dimanapun saudara berada. Jadilah saksi Kristus. Karena orang yang bersaksi adalah orang yang selalu hidup di dalam kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Orang yang selalu menjadi suratan terbuka adalah orang yang selalu percaya bahwa Tuhanlah juru selamat dalam hidupnya. Mari saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini firman-Mu sudah mengingatkan kami bahwa kami harus menjadi saksi Kristus. Bagaimanakah kami harus menjadi saksi Kristus? Kami mau Roh Kudus menguasai hidup kami, supaya kami mampu bersaksi dimanapun kami berada. Baik di tengah keluarga kami, teman-teman kami, di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami. Biarkan kami menjadi saksi Kristus. Pada saat ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus menguasai hidup umat-Mu, menguasai setiap hidup mereka, sehingga mereka mampu untuk bercerita bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu luar biasa. Bahwa segala-galanya dalam hidup ini hanya mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Hamba berdoa dalam nama Yesus, apa yang dikerjakan umat-Mu Tuhan berkati. Apa yang diusahakan umat-Mu Tuhan berkati. Dan biarlah hari ini mereka menjadi kesaksian yang luar biasa. Mereka menjadi pribadi yang menyampaikan kabar sukacita. Karena kabar sukacita ada kekuatan Injil, kekuatan Allah yang luar biasa lewat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan renungan ini. Dan sesudah mendengarkan renungan ini, saudara boleh membaca renungan ini kembali secara pribadi. Saya percaya bahwa kita pasti hari ini, hari esok menjadi saksi Kristus. Amin. Roh Kudus menyertai saudara, dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.